Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah tadi khatib menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surat yang ke-6 dari 114 surat yang Allah turunkan untuk hamba-Nya. Ayatnya ayat yang ke-45. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman, kepada manusia seluruhnya yang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam firman tersebut? Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwa sesungguhnya siapapun yang melakukan kezaliman, apakah secara personal, secara pribadi, atau secara kelompok, organisasi, ataupun skup yang lebih besar lagi, dia lakukan kezaliman, bahkan dia pertunjukkan kezaliman secara vulgar, secara sadis dan biadab, maka ketahuilah Allah akan buat perhitungan kepada mereka. Karena Allah adalah Tuhan yang maha kuasa, pemilik alam semesta. Allah pemilik kerajaan langit dan bumi. Maka ketika seseorang, kelompok orang, atau banyak orang melakukan kezaliman, maka Allah akan buat perhitungan kepada mereka. Allah akan turunkan azab kepada mereka. Bahkan dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah akan musnahkan sampai ke akar-akarnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika ayat ini disampaikan, masih banyak orang bertanya-tanya, apa betul itu firman Allah? Apa benar itu Al-Quranul Karim? Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagaimana kesudahan orang-orang zalim. Di antaranya kalau kita buka Al-Quranul Karim, bagaimana kehancuran dari Fir'aun yang telah melakukan kezaliman. Dia bunuh anak-anak yang berkelamin laki-laki, yang berjenis kelamin laki-laki, karena takut tersaingi kekuasaan. Tapi Allah punya kuasa. Allah jaga, Allah lindungi, bahkan Allah rawat Nabi Musa alaihissalam. Bukan saja dia hidup di rumah, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan. Nabi Musa alaihissalam hidup di kerajaan bersama Firaun. Lihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firaun buat peraturan, buat undang-undang, tidak boleh bayi laki-laki yang lahir dalam dunia, harus dibunuh. Tapi Allah punya kuasa. Nabi Musa alaihissalam lahir ke dalam dunia, jenis kelamin laki-laki, masih bayi, dirawat di istana, saudara. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian didakwahi Fir'aun, dia tolak, dia tidak mau. Bahkan akhir kehidupannya dia kejar Nabi Musa alaihissalam dengan pengikutnya sampai ke Lautan Merah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam Allah selamatkan, Allah musnahkan Fir'aun berikut tentaranya di Lautan Merah. Kisah ini ada dalam Al-Quran, silahkan baca dalam Al-Quranul Karim. Oh, itu kan di zaman dulu. Oh, itu kan peristiwa yang sudah lama sebelum Rasulullah SAW dilahirkan dalam dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kesudahan Abu Jahal? Bagaimana kesudahan Abu Lahab? Allah hinakan kematiannya. Karena dia telah melakukan kezaliman kepada kaum muslimin, kepada umat Islam, kepada muhajirin yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasulullah SAW. Bagaimana akhir kehidupannya? Allah hinakan. Mungkin akan ada komentar lagi, oh itu kan di zaman Rasul, bukan di zaman kita. Jamaah yang berbahagia, saat ini kita memasuki 1 Oktober. 30 September terkenal dengan pemberontakan PKI, 30 SPKI. Saya yakin kita semua pernah mendengar kata-kata PKI. Apa itu PKI? Partai Komunis Indonesia. Dulu sudah dibubarkan, kemudian dihidupkan lagi, ikut pemilu menjadi termasuk 4 besar. Setelah PNI, Masyumi, kemudian Nahdlatul Ulama, yang keempatnya adalah PKI, Partai Komunis Indonesia. Tahun 48 dia melakukan pemberontakan. Dia mendekati kekuasaan. Allah punya kuasa. Ketika dia mendekat dengan kekuasaan, maka dia melakukan kezaliman. Apa kezaliman yang dia lakukan? Dia melakukan teror ke pesantren. Dia intimidasi para kiai, para ajengan. Bahkan sejarah mencatat, silakan tanya kepada alumni Gontor bagaimana mereka memasuki Gontor, membakar Gontor, mengejar kiai yang berada di dalamnya. Tidak itu saudara, banyak kiai yang dibunuh oleh mereka. Masih juga ada yang tidak percaya. Berapa jenderal dibunuh, dimasukkan di lubang, tempatnya masih ada sampai saat ini, yang disebut dengan lubang buaya. Ini bukan hikayat saudara. Ini bukan dongeng saudara. Saksi hidup masih ada, anak keturunannya masih ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya perlu menyampaikan hal ini karena ketika itu PKI sedang jaya-jayanya saudara. Tidak tanggung-tanggung pendukungnya, anggotanya sampai lebih kurang 4-5 juta. 4-5 juta orang saudara pada saat itu. Dan sampai ke pelosok-pelosok, ke pertanian, segala macamnya. Mereka punya jaringan, tapi Allah punya kuasa. Ketika dia melakukan kezaliman, bagaimana dia membuat provokasi, sehingga Buya Hamka ditahan beberapa tahun, saudara. Kiai-kiai yang berafiliasi kepada Masyumi ditangkap tanpa alasan. Bertahun-tahun mereka ditahan, saudara. Tanpa ada tuduhan yang jelas. Karena mereka menolak ateis. Karena mereka telah menolak bahwa Partai Komunis Indonesia haram bagi umat Islam. Dan itu adalah hasil muktamar ulama di Palembang. Jadi karena ketidaksukaan, karena dendam saudara, akhirnya lawan politik ditangkap sedemikian rupa. Anda silakan tanya kepada saksi yang masih hidup saat ini, bagaimana kekejaman mereka kepada Buya Hamka, ditahan sedemikian rupa. Untungnya Buya Hamka bukan seorang pendendam, dia seorang ulama. Bahkan akhir kehidupan dari Bung Karno sungguh sangat indah untuk diketahui oleh generasi saat ini. Bung Karno ketika akan meninggal dunia, dia tulis surat wasiat. Apa wasiatnya? Kalau saya meninggal dunia, yang menyolatkan jenazah saya adalah Buya Hamka. Buya Hamka ketika mendapat surat itu agak bingung juga. Secara politik ini lawan politik saya. Tapi Bung Karno seorang muslim. Dia menulis surat wasiat, minta disolatkan, tidak tanggung-tanggung. Dia minta Buya Hamka. Yang di zaman pemerintahan Soekarno, Buya Hamka ditahan. Buya Hamka seorang ulama.
Dia datang, dia sholatkan jenazah dari Bung Karno. Saya perlu menyampaikan hal ini. Itulah akhlak seorang muslim. Itulah akhlak yang mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana ketika Rasulullah SAW dengan sahabat masuk ke kota Mekah? Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang berlindung di Ka'bah aman. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang berlindung di rumahnya masing-masing aman. Tidak ada balas dendam, saudara. Tidak ada pembantaian, tidak ada pembunuhan. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya sangat aneh kalau Anda seorang muslim ngaku Islam, kata berislam, tapi mencurigai orang Islam yang ingin menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ke masjid dicurigai, orang baca Quran dicurigai, orang mengamalkan Islam dicurigai. Maunya apa? Maunya agar umat Islam melakukan tindakan yang tidak terpuji, melakukan kezaliman, melakukan kebiadaban, melakukan anarkis. Orang kalau melaksanakan Islam secara utuh dan menyeluruh, Rasul sebagai teladan hidupnya, dia akan berakhlakul karimah, dia akan menjadi orang baik. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun juga dia akan berlaku baik. Contoh, dia bukan nabi, bukan rasul, tapi dia sebagai panglima Islam yang membebaskan Baitul Maqdis. Siapa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika dia masuk ke Baitul Maqdis, tidak setetes darah pun dari orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen membasahi bumi Baitul Maqdis. Berbeda ketika mereka memasuki Baitul Maqdis, umat Islam dibantai, dibunuh, mayat bergelimpangan, darah bercucuran, bahkan dalam sejarah tercatat darah tergenang sampai sebetis. Darah siapa itu? Darah umat Islam. Contoh yang lainnya adalah Muhammad Al-Fatih. Ketika membebaskan Konstantinopel, dia masuk Konstantinopel, maka orang-orang Kristen bersembunyi, menyelamatkan diri di Hagia Sophia yang saat itu menjadi gereja. Mereka sudah menggigil ketakutan. Yang wanitanya juga ketakutan, mereka nangis histeris. Apalagi pemimpin agamanya terbayang oleh mereka balas dendam umat Islam, akan terjadi pembantaian, tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena Muhammad Al-Fatih orang yang hafal Quran, hafal hadis Rasulullah SAW, teladan hidupnya Rasulullah SAW. Dia tunjukkan akhlakul karimah, dia masuk Hagia Sophia, dia berikan perlindungan kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Saya perlu menyampaikan kisah cerita semacam ini karena sekarang terjadi pemutarbalikan fakta. Banyak berita hoax, sehingga umat Islam menjadi tertuduh, para ulama tertuduh, para habaib tertuduh, orang yang ingin taat tertuduh. Maka Allah punya kuasa di negeri kita pada tahun 65. Orang tidak membayangkan akan terjadi pembubaran Partai Komunis Indonesia. Mereka memiliki kekuatan, saudara. Di militer mereka ada jaringannya, di polisi mereka ada jaringannya, di pemerintahan mereka ada jaringannya, di kelompok tani mereka ada jaringannya, di buruh mereka ada jaringannya. Tapi Allah punya kuasa, akhirnya mereka dapat dikalahkan. Ini adalah pertolongan Allah. Wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka boleh saja membuat rencana, tapi rencana Allah yang berlaku. Oleh karena itu kita perlu saling mengingatkan, jangan kita melakukan kezaliman. Jangan kita melakukan kezaliman kepada manusia, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Udah banyak contoh, saudara. Kalau Allah sudah bertindak, kalau Allah sudah turun serta, maka tidak akan ada yang mampu mencegahnya. Dan orang-orang tersebut akan terhina. Bukan saja pada zamannya, tapi terus sampai ke anak cucu. Nah, kita sebagai seorang muslim, umat Nabi Muhammad SAW, ambil contoh pelajaran. Ketika kita diberikan kedudukan, gunakan kedudukan itu untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita diberikan harta benda oleh Allah, rezeki yang melimpah ruah, gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kita gunakan untuk melakukan kezaliman. Jangan kita gunakan untuk melakukan kesombongan. Jangan kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah itu Maha Kuasa.
Tapi yang jadi masalah adalah komunis ini dia punya ideologi ateis, anti Tuhan. Maka kadang kalau diingatkan dengan ayat Quran, mereka tidak terima. Kita sampaikan ini adalah firman Allah. Allah dia tolak, Tuhan mereka tolak. Jadi susah juga menghadapi orang model semacam itu. Maka pada saat itu pemerintah bersikap tegas, pembubaran PKI dengan underbow-nya, dengan sayap-sayapnya. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, para ulama kemudian dapat dibebaskan dari penjara, dan Buya Hamka dapat melahar, dan ulama-ulama yang lain juga demikian, mengulangi sejarah yang kelam yang semacam itu. Saksi hidup masih ada, monumen-monumennya masih ada. Dan itu bukan dongeng, sekali lagi saya ingatkan. Ambil pelajaran, ambil hikmahnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita pahami, dan kita berlindung kepada Allah dari orang-orang zalim, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan bangsa dan negara kita Allah limpahkan rahmatnya, berkahnya, dan Allah lindungi dari orang-orang zalim. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيران وأفغان وروهينيا وإيغور وفي كل مكان وكل زمان واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سائر الأسقام. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.